Nama lengkap Paul Anthony Samuelson, lahir di Gary, Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 15 Mei 1915, warga negara Amerika Serikat, meninggal di Belmont, Amerika Serikat pada tanggal 13 Desember 2009. Ia dikenal atas matematika ekonomi, metodologi ekonomi, teori Revalet-Ferencz, teori perdagangan internasional, teori pertumbuhan ekonomi, teori barang publik. Paul Anthony Samuelson merupakan ekonom yang mendapatkan penghargaan Nobel dalam ekonomi pada tahun 1970 atas kontribusinya dalam bidang ilmu ekonomi yang fundamental. Paul Anthony Samuelson dilahirkan dalam keluarga yang mengetahui banyak tentang bidang ekonomi. Kakak, saudara perempuan, dan keponakannya merupakan ekonom dengan latar belakang banyak keluarga yang mengetahui tentang ilmu ekonomi. Samuelson melanjutkan studinya dalam bidang ekonomi di Universitas Chicago pada usia 16 tahun dan dilanjutkan di Universitas Harvard untuk program doktoral. Dalam sejarahnya, Samuelson merupakan teoretikus ekonomi yang luar biasa. Ia memberikan sumbangan teori penggabungan antara ilmu matematika dan ekonomi. Ia merupakan profesor dalam bidang ilmu stabilitas dan dinamika sistem ekonomi, penggabungan teori perdagangan internasional dengan keseimbangan ekonomi umum, analisis publik, teori modal, ekonomi kesejahteraan, dan pengeluaran publik. Karir Samuelson dalam bidang ekonomi berawal sejak dirinya menjabat sebagai asisten profesor pada usia yang relatif muda, 25 tahun. Ia kemudian diangkat sebagai profesor di universitas yang sama 4 tahun setelahnya. Ia ekonom pertama yang menerapkan metode matematika untuk termodinamika dalam sejarah ekonomi. Pada tahun 1947, Samuelson menggabungkan teori matematika dengan statistik perbandingan pada ekonomi. Metode ini menerangkan tentang perubahan dalam masalah keseimbangan ekonomi. Semasa karirnya, Samuelson dikenal sebagai bapak ekonomi neo-Keynesian dan merupakan tokoh pengembangan klasikal ekonomi. Selain menjabat sebagai profesor di MT, ia merupakan penulis buku bestseller yang menerangkan mengenai ekonomi Keynesian yang diterbitkan pada tahun 1948. Setahun sebelumnya, ia menerbitkan buku yang dicetak secara besar-besaran sebagai buku pertama yang berisi teori penggabungan penggunaan matematika dalam ekonomi, Foundation of Economy Analysis. Buku inilah yang kemudian dianggap sebagai karya yang paling menonjol yang dibuat oleh seorang ekonom di bawah usia 40 tahun. Karena dianggap sebagai ekonom dengan karya yang menonjol, pada tahun yang sama yakni 1947, ia memenangkan penghargaan John Bates S. Clark Award. Tahun 1970, Samuelson mendapatkan Nobel Memorial Prize in Economics Sciences sebagai orang Amerika pertama yang mendapatkan penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi. Ia dianggap oleh membantu dalam meningkatkan tingkat analisis dan metodologi umum dalam ilmu ekonomi. Selain itu, ia juga telah menunjukkan bagian dasar masalah yang ada pada ilmu ekonomi lengkap dengan teknik analisisnya. Pada tahun 2003, Samuelson merupakan salah satu pemenang Nobel yang menandatangani sebuah pernyataan atas penolakan pemotongan pajak oleh BES. Samuelson meninggal pada tahun 2009 dalam usia 94 tahun. Banyak pihak merasa kehilangan atas kematiannya tersebut. James M. Poterba, seorang profesor ekonomi dan seorang presiden National College of Economic Research, mengungkapkan bahwa
Samuelson merupakan seorang peneliti dan seorang guru besar yang meninggalkan warisan berupa ilmu ekonomi kontemporer. Samuelson meninggalkan banyak karya. Banyak papernya yang telah diterbitkan secara internasional. Karyanya banyak digunakan ekonom modern masa kini. Menurut Profesor P.A. Samuelson, seorang ahli perekonomian, mengemukakan pengertian ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan cara atau tanpa penggunaan uang dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Ilmu ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan serta memperbaiki corak penggunaan sumber daya. Berdasarkan definisi pengertian ilmu ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar yang melahirkan perekonomian adalah 1. Kelangkaan atau scarcity, dan 2. Pilihan atau choice. Untuk itu, ilmu ekonomi mencakup segala perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan yang beraneka ragam, baik perilaku sebagai produsen maupun perilaku sebagai konsumen. Paul Anthony Samuelson, ia menulis buku berjudul Economics pada tahun 1948. Teori dasar dalam ilmu perekonomian dibedakan menjadi 2, yaitu bentuk ekonomi mikro yang membahas permasalahan bersifat parsial atau bagian kecil dari kegiatan perekonomian, dan teori bentuk makro yang membahas permasalahan perekonomian yang bersifat global atau menyeluruh. Pengertian ekonomi mikro. Kata mikro sendiri memiliki pengertian kecil sehingga pengertian dari ekonomi mikro ini hanya dikaji aktivitas dalam skala kecil. Untuk jelasnya, ekonomi bentuk mikro adalah ilmu mempelajari aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat bagian kecil, yang memusatkan perhatian pada masalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatannya yang terbatas terhadap bentuk berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memperoleh kepuasan maksimum. Aktivitas unit bentuk mikro. Aktivitas unit ekonomi yang dikaji dalam bentuk mikro diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari bagaimana perilaku seseorang sebagai konsumen, sebagai pemilik sumber, dan sebagai produsen. Yang kedua, mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa, mulai dari produsen sampai pada konsumen. Yang ketiga, mempelajari bagaimana harga-harga barang dan jasa itu dapat terbentuk. Yang keempat, mempelajari bagaimana produsen dalam menentukan tingkat produksi agar tercapai keuntungan yang maksimum. Yang kelima, mempelajari bagaimana konsumen atau rumah tangga mengalokasikan pendapatannya yang sangat terbatas untuk barang dan jasa yang dibutuhkan sehingga tercapai kepuasan maksimum. Dalam teori bentuk mikro menganggap bahwa faktor produksi, alam tenaga kerja, modal, dan pengusaha yang dimiliki oleh masyarakat sifatnya terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Untuk itu, masyarakat harus memilih kegiatan perekonomian yang meliputi kegiatan dalam memproduksi, menyalurkan, dan menggunakan barang jasa. 3 masalah pokok ekonomi. Adapun 3 masalah pokok ekonomi modern, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, what, artinya apa dan berapa banyak barang dan jasa dapat diproduksikan. Yang kedua, how, artinya bagaimana caranya memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, for who, artinya untuk siapa barang dan jasa diproduksikan. Secara ringkas, ruang lingkup yang dipelajari dalam ilmu perekonomian. Bentuk mikro meliputi hal-hal berikut ini. A. Permintaan ekonomi, penawaran ekonomi, dan keseimbangan harga pasar. B. Elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. C. Teori perilaku ekonomi konsumen. D. Teori produksi, biaya produksi, penerimaan produsen, dan laba. E.
pasar persaingan sempurna. F. Pasar monopoli. G. Pasar oligopoli. H. Pasar persaingan monopolistik. I. Permintaan akan input. J. Mekanisme harga dan distribusi pendapatan.